Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian sunnah. Ini kajian yang ke-9. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas bab selanjutnya, yakni karakteristik Ahlus Sunnah bagian yang pertama. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah tentu memiliki ciri khas atau karakteristik yang dengannya mereka dikenal. Dengan karakteristik tersebut mereka diikuti. Beberapa karakteristik Ahlus Sunnah sebagai berikut. Yang pertama, hanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan, baik dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, sikap maupun akhlak. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menerimanya dan menetapkannya. Sebaliknya, setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka menolaknya, tidak peduli siapapun yang berpendapat dengannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah itu berserah diri atau taslim kepada nas-nas syariat serta memahaminya nas-nas tersebut sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berserah diri atau taslim kepada nas-nas syara', baik mereka memahami hikmahnya maupun tidak. Mereka tidak menghakimi nas-nas tersebut dengan akal mereka, tetapi mereka menghakimi akal-akal mereka dengan nas-nas syara'. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka ittiba', mereka mengikut dan meninggalkan ibtida', meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam perkara agama. Mereka tidak mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendahului perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak rela jika ada seseorang meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Juga dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shatin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ahlus Sunnah adalah manusia terbaik yang melarang orang lain berbuat bid'ah maupun mengikuti pelakunya. Abu Bakar Ayyash rahimahullah ta'ala pernah ditanya, siapakah pengikut As-Sunnah itu? Maka beliau menjawab, orang yang ketika disebutkan hawa nafsu tak sedikit pun terkecoh olehnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah adalah umat terbaik dan umat utama yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan jalan keadilan. Itu yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, Ahlus Sunnah adalah orang-orang terasing tatkala umat manusia telah rusak. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama ba'da ghariban fatuba lil ghuraba." Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana ia muncul. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Dalam riwayat Ahmad,
Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang-orang asing itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang asing yang mengasingkan diri dari kabilah-kabilah. Masih dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang-orang yang terasing itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, unasun solihun fi unasi su'in kasirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah manusia-manusia yang soleh, orang-orang yang soleh di antara orang-orang yang telah rusak. Orang yang menyelisihi mereka lebih banyak dibanding orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya melalui jalan yang berbeda disebutkan alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap melakukan perbaikan ketika manusia telah rusak. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang terasing di antara sekumpulan atau banyak daripada Ahlul Bid'ah yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang berpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok mereka. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk bid'ah dan perkara-perkara yang dibaru-barukan dalam agama, sehingga kita masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.